Sahabat GPIB yang terkasih, malam hari ini kita bertemu dalam Renungan Night Call GPIB edisi 8 Februari 2024 bersama dengan saya, Pendeta Wilhelmina Manuputi MTH, yang adalah pendeta non-organik GPIB yang saat ini berjemaat di GPIB Kelapa Gading. Bapak Ibu, sahabat GPIB yang terkasih, mari kita satu di dalam Tuhan untuk mengawali renungan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan. Di sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Dan ketika kami akan menutup hari ini, kami ingin menutupnya dengan firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu terus menguatkan kami, memberikan kami berkat, memberikan kami kekuatan dan pedoman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan sampaikanlah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak melepaskan mereka dan tetap menahan mereka, lihatlah, tangan Tuhan akan menerpa ternakmu yang ada di padang. Kuda, keledai, unta, sapi, dan kambing dombamu akan kena sampar yang dahsyat. Dalam hal ini, Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak seekor pun akan mati dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya, Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besok Tuhan akan melaksanakannya di negeri ini. Demikian Tuhan melakukan keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir mati, tetapi dari antara ternak orang Israel tidak seekor pun mati. Lalu firman menyuruh orang ke sana. Ternyata dari antara ternak orang Israel tidak seekor pun mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Sahabat GPIB yang terkasih, hidup kita ini penuh dengan pilihan. Ketika kita bangun pagi, bahkan sampai kita akan tidur di malam hari, banyak sekali pilihan-pilihan. Dan setiap pilihan pasti punya konsekuensi tersendiri. Ketika kita bangun pagi misalnya, mungkin kita akan bisa memilih apakah kita akan bangun pagi lalu kita akan duduk berdoa, atau justru ketika kita bangun pagi kita buru-buru mengambil handphone kita untuk mengecek status gitu ya Bapak Ibu. Atau ada juga pilihan ketika bangun pagi gitu, akan melanjutkan kembali tidur, atau justru kita akan bergegas mengingat akan ada kegiatan-kegiatan lainnya. Bahkan ketika pilihan-pilihan itu kita ambil, kita pun akan menerima beberapa konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut. Misalnya, kalau kita memilih untuk lanjut tidur, mungkin kita akan melewatkan banyak waktu hanya dengan tidur.
Atau kalau kita memilih bangun tidur dengan memegang handphone, mungkin kita melewatkan saat teduh kita dengan Tuhan. Berbicara tentang pilihan Bapak Ibu, kita juga berbicara tentang pilihan orang yang hidupnya beriman kepada Tuhan. Hidup beriman juga penuh dengan pilihan. Apakah kita memilih untuk taat kepada Tuhan, atau kita memilih untuk tidak taat kepada Tuhan? Atau kita memilih untuk mengerjakan firman Tuhan? Atau juga memilih untuk tidak mengerjakan firman Tuhan? Berbicara tentang pilihan, Firaun dalam pembacaan firman Tuhan kita ini juga diperhadapkan pada pilihan, yaitu apakah dia mau melaksanakan firman Tuhan atau tidak. Mari kita sama-sama membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-9 tadi, ayat yang pertama dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan sampaikanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jelas firman Tuhan kepada Musa, kepada Firaun yang disampaikan oleh Musa adalah, lepaskanlah umatku Israel. Izinkanlah mereka untuk bisa beribadah kepada Aku. Akan tetapi sahabat GPIB, yang dipilih oleh Firaun adalah tidak mengindahkan firman Tuhan. Ia mengeraskan hatinya. Ia mengeraskan pikirannya. Ia tidak bergeming walaupun Musa menyampaikannya dalam nama Tuhan. Luar biasa ya sahabat GPIB. Dan ketika dia memilih untuk mengeraskan hatinya, memilih mengeraskan pikiran dan hatinya, maka akibat yang dialami oleh Firaun sungguh luar biasa. Dia mengalami akibat yang tidak mudah. Bukan hanya pada pribadinya, tapi juga pada orang-orang yang dikasihinya, pada rakyatnya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sahabat GPIB, kita bisa melihat bahwa yang kita baca ini adalah tulah kelima. Berarti sudah 1, 2, 3, 4 tulah dilewati, tapi dia tetap memilih mengeraskan hatinya. Kita bisa tahu tulah pertama air menjadi darah, tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk, lalat, pikat. Dan saat ini Allah berkata, kalau kamu tidak mengindahkan juga perkataanku, maka semua ternakmu di ladang, kuda, unta, sapi, lembu, gitu ya Bapak Ibu, domba, kambing domba akan mati kena sakit sampar yang dahsyat. Garis bawahi, yang dahsyat, artinya tidak ada ampun. Hukuman Allah bagi orang yang tidak mendengarkan perintah Tuhan, yang mengeraskan hatinya, yang mengeraskan pikirannya, tidak ada ampun lagi. Maha dahsyat. Resiko yang ditanggung oleh Firaun tidak saja pada dirinya sendiri, tapi resiko yang ditanggung Firaun juga ditanggung oleh orang-orang yang dicintai.
ditanggung oleh rakyat yang besar. Bisa bayangkan sahabat GPIB, ternak pada saat itu adalah sumber penghidupan mereka, sumber makanan mereka, sumber pendapatan mereka, sumber yang menghidupkan mereka. Ketika semua itu dirampas daripada mereka, maka yang ada adalah tangisan dan juga ratapan. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Ada dua hal yang saya catat di sini yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah setiap kita manusia diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa punya pilihan bebas. Kita bebas memilih. Apakah kita mau memilih yang baik atau justru kita memilih yang jahat? Apakah kita mau memilih kehendak Tuhan atau kita tidak memilih kehendak Tuhan? Pilihan itu ada pada kita. Tapi ingat, setiap pilihan mengandung resiko yang tidak mudah. Firaun menjadi tokoh firman Tuhan pada hari ini ketika dia memilih pilihannya sendiri, yaitu mengeraskan hati dan pikirannya untuk tidak menggubris firman Tuhan, untuk tidak melakukan firman Tuhan. Dan resiko sungguh luar biasa. Sahabat GPIB yang terkasih, hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah ketika kita saat ini menyadari bahwa pilihan kita adalah pilihan yang salah, maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Bisa saja dan mungkin saja kalau Allah saat itu ketika awal Firaun tidak mau mendengarkannya lalu memusnahkan orang Mesir sedetik itu saja. Bisa sekali, mungkin sekali. Tapi apa yang dilakukan? 10 tulah yang terdapat dalam kehidupan bangsa Mesir menandakan bahwa Allah memberikan berbagai kesempatan demi kesempatan kepada setiap manusia, kepada Firaun khususnya, untuk mengubah, melunakkan hati, melunakkan pikiran untuk bisa mengenal, mendengar, melakukan firman Tuhan. Ada kesempatan. Kalau pilihan adalah anugerah Tuhan, kesempatan pun adalah anugerah yang luar biasa. Jikalau saat ini kita sedang berada pada pilihan-pilihan yang sulit, bahkan pada pilihan kehidupan yang salah, Tuhan Maha Kasih, Allah yang penuh cinta itu memberikan kita kesempatan untuk bertobat, memberikan kita kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita mengakui kesalahan kita, untuk kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan, untuk kita memperbaiki kehidupan kita, untuk kita kembali berlutut kepada Tuhan dengan air mata, mohon ampun kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan boleh menjadi milik bagian yang tidak akan pernah dirampas dari kita. Sama halnya
seperti ternak-ternak orang Israel. Ketika orang-orang lain, ketika bangsa Mesir ternaknya mati, maka bangsa Israel dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dituntun oleh Allah. Saat ini kita diingatkan, tentukan sikap kita, pilihlah Allah, pilihlah kehidupan yang benar. Karena di dalam pilihan kita terkandung banyak risiko dan juga berkat Tuhan ada di dalam pilihan yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk kami boleh mengambil dan memilih sesuatu yang benar dalam hidup kami. Untuk kami belajar mendengarkan firman Tuhan. Untuk kami terus boleh mengandalkan Tuhan. Untuk kami terus boleh melakukan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Baik mereka yang saat ini sedang bersukacita karena berulang tahun, bahkan bersukacita dalam hal-hal yang lain. Hamba juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, dalam kedukacitaan yang mendalam, dalam pergumulan yang tanpa bertepi. Biarlah Tuhan terus menopang dan memberkati mereka, terus menjaga mereka, terus menuntun mereka, agar di dalam tuntunan Tuhan, agar di dalam segala hal yang kami alami baik suka maupun duka, kami tetap bertemu dengan Allah yang selalu menuntun kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami yang akan melaksanakan pesta demokrasinya pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Tuhan, kami letakkan seluruh prosesnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami memohon daripada-Mu, Tuhan menentukan pemimpin yang baik. Tuhan yang menentukan pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan yang menentukan bagi kami pemimpin yang terus boleh memberikan kami sukacita ketika kami boleh diberi kesempatan beribadah di negara dan bangsa kami Indonesia. Berikan kami juga pemimpin yang terus boleh menyatukan kami umat beragama. Tuhan yang baik, kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap sahabat GPIB dalam rencana-rencana mereka ke depan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap rencana, memberkati setiap pekerjaan, baik kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai oma opa, sebagai anak. Biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami boleh melakukan semua peran dan pekerjaan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami serahkan seluruh pergumulan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB terkasih, kita sampai pada akhir dari renungan night call GPIB kita pada malam hari ini. Terus dukung YouTube GPIB dalam berbagai pesan, dalam berbagai firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah hal itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun mereka berada. Dan bagi kita semua yang akan menghadapi pesta demokrasi, biarlah kita menjadi warga yang bijak,
menjadi warga yang baik ketika kita menghadapi dan memilih dalam pesta demokrasi. Karena ketika kita terlibat dalam pesta demokrasi, maka kita pun terlibat menjadi berkat dan mewujudkan pelayanan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.